Salam sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali bertemu dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena pada hari ini kami kembali akan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkarya di dalam hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami baca, yang akan kami dengarkan, boleh tertanam baik di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan pada akhirnya menghasilkan buah yang baik, dan semuanya itu boleh kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini, saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini kita tahu bahwa merupakan sebuah sambungan dari sebuah cerita seorang janda di Sarfat yang memiliki kebaikan hati, di mana janda Sarfat ini membantu Elia memberikan tumpangan. Bahkan pada cerita atau ayat sebelumnya dikatakan dia memberikan yang ada padanya, sedikit yang ada padanya, yaitu segenggam tepung dan sedikit minyak zaitun yang sebenarnya merupakan makanan terakhirnya buat dirinya dan anaknya. Kita tahu pada saat itu sedang terjadi kelaparan atau kekeringan yang luar biasa. Namun betapa sedihnya hati janda ini ketika anak yang merupakan temannya, anak perempuannya, temannya satu-satunya, pendamping satu-satunya harus meninggal karena mengalami sakit yang cukup keras. Dia merasa bersedih dan kecewa, dan dia bertanya kepada Elia. Elia maupun janda ini tidak pernah menyangka atas peristiwa yang mereka alami sebelumnya, karena mereka sudah menghadapi peristiwa musibah yang berat atau wabah kekeringan yang berat, dan mereka juga harus mengalami musibah di mana anak perempuan dari janda Sarfat ini harus meninggal. Namun keduanya ini berproses untuk memahami kehendak Allah. Dalam peristiwa itu kita bersama-sama membaca bagaimana Elia berdoa menyerahkannya kepada Allah, dan pada akhir ceritanya adalah Allah mengabulkan doa Elia sehingga anak perempuan itu pun hidup kembali. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kisah kematian anak perempuan dari Sarfat merupakan sebuah penderitaan, sebuah contoh penderitaan, dan mungkin sebuah sarana di mana Allah akan memperlihatkan rencananya di hari yang akan datang. Kadang-kadang penderitaan bertujuan agar manusia semakin beriman kepadanya dengan segenap hati. Terkadang hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi, seperti bertahun-tahun mungkin kita mengalami sakit
yang parah, atau kita mengalami putus asa, atau hal-hal lainnya yang membuat kita justru semakin bergantung kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya Allah mengizinkan masalah itu terjadi, ujian itu harus kita hadapi dengan tujuan untuk melatih otot-otot iman kita supaya semakin kuat, walaupun jalannya sangat sulit dan tidak terpahami oleh pikiran kita. Namun percayalah bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Terkadang di saat kita lemah justru kita belajar untuk bergantung kepada Allah, dan disitulah kemenangan kita. Karena kita akan melihat karya-karya Allah akan hadir di dalam hidup kita sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Dia. Sebelum mengakhiri renungan kita, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyanyi sebuah lagu refren dari lagu Allah Mengerti. Tuhan Yesus memberkati.